Selamat malam, Sobat Tidak Terlihat. Kembali lagi dengan gue, Hadid Abdurrahman, dalam podcast Lurah Pocong Cuk. Aneh, serius. Kerasa aneh, lama banget gak opening jadi kayak gini ya, Sobat Tidak Terlihat. Jadi ya memang ini udah berapa bulan ya, udah berapa bulan kita nggak upload. Dan mungkin ada pertanyaan kenapa kok Adit sendiri. Karena Gilang udah keluar dari Lucong. Kagak. Jadi Gilang tetap masih di Lucong, Gilang nggak kemana-mana. Cuman karena memang kemarin kan kita sempet lumayan lama ya nggak upload ya. Ya itu ya bukannya gimana sih sebenarnya, karena waktu itu kan gue persiapan untuk kelahiran anak kartu perdana, anak pertama gue gitu. Jadi anak pertama gue alhamdulillah sudah lahir dengan selamat. Ya sudah ada 3 bulanan lah kurang lebih. Cukup lama juga berarti ya kita nggak upload gitu loh. Itu yang jelas kita terima kasih banget, di sela-sela kita nggak upload pun masih ada yang nanyain, meskipun semakin menurun ya trafficnya. Tapi ya itu sebuah konsekuensi ya, sebuah konsekuensi di mana ya di dunia digital kan kayak gitu ya, makin lama nggak kelihatan ya udah gitu. Ya itu kita sadari, namun ya gimana lagi, kondisinya seperti itu. Yang jelas kita mungkin tidak akan banyak fafifu atau janji-janji ya. Yang jelas kita akan ya coba ngikuti aja. Maksudnya mungkin ketika gue ada waktu, gue record. Misal pas Gilang ada waktu, Gilang juga bisa record. Atau mungkin pas kita berdua ada waktu, nah kita berdua bisa record. Itu sih kurang lebih intronya ya Sobat Tidak Terlihat ya. Dan tentu saja next gue dan mewakili Gilang juga, meskipun Gilang gak ada di sini, mengucapkan thank you banget, mengucapkan terima kasih banget yang sebesar-besarnya kepada seluruh Sobat Tidak Terlihat. Yes, this Antro Universe. Thanks banget buat kalian semua yang sudah nungguin konten-konten kita. Ya meskipun ya balik lagi kita minta maaf gitu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok sekarang ini ada merah-merah kayak gini. Ya ini dalam rangka ini investigasi kriminal. bukan ya. Jadi ini bukan dalam rangka pengakuan ini saksi. Kok saksi sih, bukan tersangka gitu loh. Bukan dalam rangka seperti itu ya. Karena ya memang ya kita pengen coba hal baru aja, ada merah-merah kayak gini gitu. Oke, langsung lanjut aja. Jadi di episode kali ini gue akan ngebawain serem enggak sih. Kalau serem bilang serem, kalau enggak sih kirimin cerita lu yang paling serem, lebih serem atau yang super serem gitu lah. Itu ya kirimin aja cerita kalian gitu, silahkan dikirimkan. Dan di sini gue nggak akan seperti di episode eksklusif penyu dulu ya, yang coba diserem-seremin atau gimana, kagak. Jadi ya ini kita ngalir aja kayak lucong kayak biasanya. Jadi ya Sobat itu tidak terlihat gitu. Dan di episode serem gak sih kali ini ada seorang Sobat Tidak Terlihat. Jadi gini, ada salah satu Sobat Tidak Terlihat yang awalnya ya ini beliau ini ya, empunya ini kurang berkenan disebutkan namanya. Yang jelas beliau salah satu Sobat Tidak Terlihat yang intens komunikasi dengan kita di Instagram gitu. Dan ini beliau ini Sobat Tidak Terlihat ini juga mengirimkan ceritanya di Instagram. Oke. Jadi mungkin ini gua ngebawain prolognya dulu ya, sebelum masuk ke ceritanya gitu. Jadi ini untuk prolog gua coba bacain aja ya, biar kalian tahu gimana sih ceritanya Sobat Tidak Terlihat ini tuh bisa tahu lucong dan bisa sharing cerita ke lucong juga. Halo Mincu, Mas Gilang, Mas Adit, salam kenal ya. Oke, salam kenal Sob. Nama saya Tit dari kota Batu Malang. Jadi Sobat Tidak Terlihat dari kota Batu Malang. Oke, nanti kalau dibawain ceritanya nama sama kota gak usah dibacain ya. Ya nama sih enggak, kalau kota setelah kita ngobrol-ngobrol dibacain nggak apa-apa. Oke, saya cerita dari awal dulu ya, gimana bisa kenal podcast Lucong. Dulu awal-awal tahun 2019 pas buka-buka YouTube,
tiba-tiba di feed itu muncul video Raditya Dika. Wah, memang the power of Raditya Dika ini sangatlah domino effect. Kita banyak banget dapat sobat yang terlihat baru, pendengar baru dari YouTube-nya Radit, gitu ya. Muncul video Raditya Dika Rumah Eyang, dan kemudian berlanjut ke podcast Do You See What I See. Berpuluh-puluh episode saya dengerin, saya ngerasa tambah lama tambah nggak oke banget ceritanya. Kacangan. Ya ini gue agak bilang ya, maksudnya kan juga sharing aja. Karena udah kadang terlanjur jatuh cinta sama podcast horor, ya saya iseng-iseng googling podcast horor Indonesia. Muncullah nama Ludah Pocong dan titik-titik. Saya coba yang titik-titik dulu. Maaf ya Mas Adit dan Mas Gilang. Oh ya tenang, kita maafkan. Kita maafkan. Ternyata gak cocok juga sama suaranya, nyebelin suaranya. Setuju. Ya, gue pribadi setuju dengan podcast titik-titik itu. Ya ini bukannya tentang ini, bukannya kita ngerasa Lucong bagus ya, enggak. Lucong lebih tidak bagus gitu aja. Ya karena kalian tahu kan awalnya dulu kresek-kresek, sekarang pun juga sama aja kresek-kresek. Oke, itu tadi. Terus lanjut, akhirnya coba Lucong deh episode 1 yang sampai sekarang saya tunggu-tunggu terus episode barunya tiap hari. Thank you banget sobat. Yang bikin saya kecandol sama kalian itu sebenarnya gara-gara guyonan kalian yang relate banget sama saya pas zaman-zaman kuliah dulu. Ya memang karena Gilang itu teman kuliah gua ya. Ya emang kita dulu nggak jelas di kuliah, makanya nyambung sampai sekarang. Dulu pas awal-awal saya dengerin Lucong pertengahan 2019, saya sempat kepikiran buat main ke sana biar bisa ketemu langsung. Oke, ini main ke Jogja ya supaya tidak terlihat ya. Waktu kita masih di Jogja waktu itu. Oke. Karena dasarnya saya sering main ke Jogja juga Mas. Keburu kena pandemi sampai akhirnya Mas Gilang sama Mas Adit alhamdulillah udah bekerja di luar kota. Akhirnya cita-cita untuk bertamu cuma tinggal angan-angan. Jangan salah, siapa tahu Mas Anda nanti bisa main ke Bogor gitu kan. Karena kita kan biasanya sekarang di Bogor ya. Gilang kalau record juga ke sini, ke rumah gua. Silahkan Mas titik-titik ini, silahkan kalau mau main ke Bogor. Kita nanti bisa record di sini. Oke, sampai situ perkenalannya ya. Oke, siap. Ya, itu sobat tidak terlihat prolognya dari Mas titik-titik ini yang tidak berkenan disebutkan namanya. Jadi, sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngasih gimana ya? Bukan spoiler sih, bukan spoiler, cuman gue mencoba menguatkan mental dulu ini. Karena ini ada beberapa cerita yang wadaw banget. Kalau bahasa Gilang wadaw banget ceritanya. Serius, ngeselin banget ceritanya. Dan nanti ada juga ilustrasi-ilustrasi dan denah yang memperjelas cerita dari Mas titik-titik ini. Oke, pada penasaran gimana cerita? Oke, sebelum berlanjut ke cerita, jangan lupa buat sobat tidak terlihat yang dengerin kita di platform podcast dimanapun itu, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga pada tahu tuh kalau ada podcast Lucong, dan podcast Lucong udah mulai upload lagi. Jadi yang dulu sempat dengerin dan sekarang udah beralih ke lain hati, bisa balik lagi ke Lucong gitu. Karena kita akan ada konsep baru dan kita akan coba ini ya, rutin update. Juga buat kalian yang nonton ini di YouTube, sudah nonton nggak subscribe jangan sampai kalian diludahi nang ngocop ya. Ya makanya dari itu biar gak diludahi nang ngocop, jangan lupa kalian subscribe dulu channel kami di Ludah Pocong di YouTube. Ya di bawah inilah ya, biar kayak youtuber biasanya tuh ya, diklik tombol subscribe, kemudian di share ke mertua nggak apa, atau share ke teman kalian terserah, atau share ke guru terserah gitu ya. Oke, thank you. Oke, dan sekarang nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke cerita serem gak sih. Oke, jadi kita masuk ke cerita dari sobat tidak terlihat. Ya karena nggak boleh dikasih nama, gimana ya? Gue sebut inisial aja, inisial sobat N. Sobat N. Nah sebelumnya sobat N ini mau nyeritain ke sobat tidak terlihat semua bahwa dia ini sebenarnya nggak ada
kemampuan, nggak ada kemampuan untuk melihat hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Ya apalagi kemampuan ya. Jadi dia itu juga nggak pernah keturunannya dari keluarganya juga nggak ada keturunan yang bisa-bisa kayak gitu. Yang jelas ya normal-normal aja kan, normal-normal aja. Namun yang dia ceritakan ini dia mengalami sebuah kejadian yang itu tuh berentetan dan itu terjadi dalam satu kurun waktu di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini Sobat N ini mengalami rentetan kejadian horor itu di sebuah rumah. Rumah ini ya bukan rumah tetangga ya. Ini rumah dia sendiri. Jadi rumah ini itu dulunya adalah rumah kakek dan neneknya. Rumah kakek dan nenek, kemudian ya mungkin beliau sudah wafat, akhirnya dibeli oleh ayah. Namun kenapa dibeli? Kenapa nggak diwariskan? Ini lucu ini. Kalau ada Sobat N di sini, gue pengen nanya sebenarnya. Ini kenapa dibeli gitu? Apa gimana gitu? Biasanya diwariskan ya. Cuman ini ceritanya dia dibeli. Nah, setelah dibeli itulah dulu itu awalnya di rumah ini, rumahnya itu bentuknya agak nge-L. Jadi misal Sobat tidak terlihat, bayangin ya. Dari misal ini jalan raya ya kan? Jalan raya, ini ada halaman rumah pertama ya kan? Ini rumah existing, ini rumah yang awalnya. Rumah yang awalnya ini itu di belakangnya sini ada gudang. Nanti coba kita tampilkan denahnya. Oke, denahnya ini ya. Jadi di depan itu bangunan yang dulu rumah waktu ada kakek neneknya, kemudian di belakang itu ada gudang. Nah, bangunan paling belakang itu adalah bangunan edisional atau bangunan tambahan yang itu dibangun ketika rumah itu telah dibeli oleh orang tua Sobat N. Dan di sini Sobat N ini tidak menceritakan kejadian-kejadian waktu masih ada kakek neneknya ya. Namun dia itu tadi di kurun waktu 2015. Di 2015 ketika rumah itu sudah direnovasi. Jadi mungkin kalau gue tarik ulur itu rumah ini mungkin dibeli kisaran tahun 90-an atau 2000-an gitu kan. Habis itu direnovasi, yang bagian depan tadi dihancurkan atau mungkin direnovasi, rombak gitu ya, dirombak. Habis itu gudangnya itu juga masih ada, dan kemudian nambah bangunan edisional di belakang yang itu bangunannya tingkat. Oke, ada notes di sini tingkat ya sobat, bisa lihat tingkat karena mayoritas kejadian ini terjadi di rumah tingkat. Oke, sekarang kita masuk ke timeline waktu 2015. Di tahun 2015 ini Sobat N kan sudah balik lagi ke rumah tersebut bersama kedua orang tuanya. Di situ juga Sobat N ini dari Probolinggo melanjutkan studinya atau pendidikannya di Kota Batu, karena dirasa memang di Kota Batu ini kualitasnya lebih bagus daripada di Probolinggo. Nah, namun disinilah Sobat N sering mengalami hal aneh, karena di saat itu orang tuanya itu masih bekerja di Probolinggo. Jadi orang tuanya ini Senin subuh itu sudah berangkat ke Probolinggo dan dibalik ke Batu lagi tuh di hari Kamis. Di hari Jumat. Jadi dari Senin sampai Jumat itu pure literally Sobat N ini sendirian di rumah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Melewati malam Jumat sob. Harusnya sih kalau sampai Kamis mending ya. Ada malam ada teman. Ini malam Jumat itu kan waktu-waktu krusial gitu. Jadi Sobat N Senin sampai Jumat sendirian di rumah. Kemudian juga untuk menambahkan detail dari cerita Sobat N ini ya. Jadi di tahun 2009 itu adalah pembangunan rumah bagian belakang. Rumah bagian belakang ini ditingkat jadi 2 itu tahun 2009. Tahun 2009. Nah, sebelum direnov itu mereka sekeluarga tinggal di depan. Di depan gudang, kemudian rumah belakang. Nah, tapi setelah direnov, keluarga Mas Sobat N ini pindah ke rumah belakang. Dan dari tahun 2009 sampai 2015 itulah rumah yang depan ini kosong melompong. Tidak ada orang sebiji pun. Ya, ada paling cicak kecoa gitu. Pindah ke belakang. Dan inilah berlanjut ke pengalaman horor pertama. Masuk ke pengalaman pertama dari Sobat N. Malam itu Sobat N habis selesai kerja. Jadi
sambil berkuliah gitu kali ya. Sambil berkuliah sobat ini cari kerja sampingan. Cari kerja sampingan di kota gitu lah, ya mungkin di tengah kota. Yang jelas dari tempat kerjanya ke rumah itu membutuhkan waktu kisaran 1 sampai 1,5 jam. Itu waktu yang cukup lama sih kalau di Jogja, kayak Jogja Solo kali. Wah, lumayan sekali tuh tiap hari kayak gitu sob. Jogja Solo gitu kan 1 sampai 1,5 jam. Nah, sebelum menceritakan pengalamannya ya, jadi sobat N ini menyampaikan bahwa di rumahnya ini itu lampu itu memang otomatis nyala. Jadi ketika mungkin sudah kisaran jam 6 maghrib seperti itu, lampu-lampu rumah tuh secara otomatis nyala sendiri. Ini bukan nyala karena mistis ya, memang karena disetting nyala otomatis gitu. Itu. Dan bayangannya adalah sobatnya ini jalan 1 sampai 1,5 jam dari tempat kerja ke rumah itu sudah gelap kisaran jam 7 malam. Dan ini kejadian bukan di hari weekend ya, bukan di Jumat, Sabtu, Minggu, yang dimana hari itu kan ada orang tuanya. Nah, kejadian ini sobatnya alami di weekday, jadi di Senin sampai Jumat. Jadi pasti di rumah tuh gak ada orang ya, dia yang bawa kunci satu-satunya soalnya. Oke, jadi sobatnya ini perjalanan dari kantor pulang ke rumah. Nah, sampai rumah, bayangannya itu di depan rumah ada gerbang besar. Dia buka gembok, habis itu dia buka gembok, dia buka portal, buka gerbang, sorry. Dia buka gerbang, habis itu dia masuk. Nah, ketika dia masuk itu bayangan seperti ini sobat, tidak terlihat. Ketika kalian masuk, misal gua Mas N ya, gua sobat N, di depannya ada gerbang, gua buka, masuk, di depan gua ini langsung halaman panjang. Di kanan ini ada rumah awal atau rumah pertama yang awalnya dihuni tapi sekarang kosong. Kemudian gue masuk lagi, ini kan kosong kan, ada pertengahan ada gudang, kanan jalan ada gudang. Nah, di belakang gudang itu ada space sedikit baru rumah yang tingkat tadi, rumah tingkat sampai ke belakang. Jadi kebayang ya, jam 7 malam sobat N pulang, bayangin aja dulu lah, kalian balik ke rumah, jalan, rumah depan kosong, gelap, masuk, jalan, gudang kosong. Anjir, kaget. Sorry sobat N. Jadi gue lanjut ya. Ada orang di belakang. Oke, jadi sobat N masuk, gelap kan? Ya seperti malam biasanya lah. Malam di Kota Batu, gue kebayang sih gimana suasana Kota Batu jam 7 atau jam setengah 8 malam. Karena gue kurang lebih pernah kesana lah. Gimana suasananya gue nangkap lah. Dingin gimana gitu. Karena kan dataran tinggi. Oke. Masuk, nah ketika bawa motor, kan kadang gini ya, kita tuh ketika naik motor kan sambil masuk halaman pasti sambil selingak-selinguk kan, lihat-lihat. Nah, ketika sobat tidak terlihat, ketika sobat N ini iseng lihat ke lantai 2, ini. Jadi bayangnya gini, sobat tidak terlihat. Sobat N mengendarai motor masuk ke dalam, mau parkir di dekat gudang itu, ada kayak mau parkir di situ. Dia iseng nengok ke atas, langsung jadi di situ bayangannya di atas itu ada balkon yang dimana balkon itu belakangnya langsung jendela kamar sobat N. Jadi ketika sobat N tertegun itu, dia melihat di dalam jendela itu kan dibuka gordennya sama dia, dan itu langsung tembus ke dalam. Dia melihat, berhenti gue. Jadi ada orang berdiri di dalam kamarnya menghadap keluar. Orang itu megang kunci. Jadi kepalanya gak kelihatan. Orang itu megang kunci. Jadi bayangannya di jendela, orang itu berdiri di depan jendela megang kunci sambil ngelus-ngelus kunci. Tapi kepalanya gak kelihatan. Anjir, kepalanya gak kelihatan. Itu ya sobat itu. Jadi waktu itu dia tertegun, anjir, itu siapa? Tapi lucunya sobat N ini malah tetap masuk aja. Dia tetap masuk ke rumah, parkir. Ya dia sempat takut sih, sempat kaget, cuma ya gimana ya, dia masuk, tertegun kan, dia masuk rumah, naik ke atas, buka kamar, ceklek. Ya gak ada siapa-siapa.
yang nggak ada siapa-siapa, dan di saat itu dia masih tidur di kamar, anjir. Bodoh amat lah ya, bodoh amat itu. Dia masih tidur di kamar. Dan ternyata itu tuh kalau dari ceritanya ya, setelah kejadian itu kan dia di Instagram cerita ke kita. Jadi orang itu berdiri di atas kasur, bayangannya. Jadi misalnya ini jendela, gimana ya? Ini kan jendela ya kan, jendela, di bawahnya itu ada kasurnya Sobat N, kasur Sobat N. Dan tapi anehnya kasur ini tuh tidak berantakan, jadi kasurnya ya masih flat-flat aja. Tapi kalau orang itu berdiri di situ, harusnya orang itu berdiri di atas kasur. Tapi nggak ada jejak, nggak ada apa-apa. Dan Sobat N tidak memelihara kucing. Itu pengalaman pertamanya dia. Berlanjut ke pengalaman kedua atau cerita kedua dari Sobat N. Jadi Sobat N ini ternyata dia tuh punya sepupu yang kadang itu juga ikut tidur di rumahnya dia yang lantai 2 tadi. Namun kadang sepupunya ini hilang-hilangan, kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi kadang Sobat N ini juga agak kesel. Pernah suatu waktu Sobat N ini tuh pulang, ya kan, balik ke rumah. Nah, tiba-tiba rumah ini tuh pintu kebuka, bukan pintu, jendela gitu. Jadi dia masuk, ya seperti biasa, karena sepupunya ini punya kebiasaan buruk. Jadi ketika pergi tuh nggak matiin lampu, nggak nutup jendela, kayak gitulah. Sobat N ini ngerasa sebel aja. Ini orang udah numpang. Ini gue improve sendiri ya, dalam artian mereka tidak berperahara, mereka tidak berkonflik ya. Ya ini gue sambil ceritain aja, gue improve aja. Jadi ini orang udah numpang di sini, kenapa pergi nggak ditutup pintunya kali? Mungkin gitu ya, mungkin gitu ya Sobat N lihat. Jadi ketika dia sambil geruduk itu kan dia ngedumel kan. Nah, dia masuklah ke kamar dari sepupunya ini. Jadi ceritanya itu bayangannya di lantai 2 ini ada 3 kamar. Kamarnya dia, kemudian satu kamar lagi ini kosong, dan satu lagi ini kamar dari sepupunya itu. Nah, wah ini kamar sepupunya kok nyala, dia kira ada orang, ternyata motornya nggak ada. Wah ini pasti nggak ada orang, udah pergi, jendela nggak ditutup. Dia sebel kan, dia mau masuk ke kamar tersebut, dia buka pintu, ya pintu nggak ditutup, agak, kalau bahasa Jawanya dinep, jadi agak nutup dikit tapi nggak kekunci, dibuka, set, mau matiin lampu sambil ngerutu, ceklek. Tiba-tiba ada yang ngetawain dia dari dalam kamarnya, kakak sepupunya, anjir. Ya habis dia langsung bodo amat, dia langsung pergi ke kamar tidur gitu. Ya Oke, siapakah itu ya? Gue nggak mau tahu sih. Yang jelas ada yang ngetawain dia ketika dia matiin lampu. Itu pengalaman kedua. Dan detailnya lagi, yang ngetawain itu ternyata datang dari jendela kamar sepupunya tadi ya. Dan jendelanya itu ada kere atau gorden gitu ya, gorden. Dan setelah diingat-ingat, Mas N ini, Sobat N ini ngerasa ketawa itu ada dari balik jendela itu. Namun dia merasa sangat beruntung karena jendelanya tertutup. Gordennya turun maksudnya, bukan jendelanya. Jadi dia tidak melihat apapun yang menertawakan dirinya. Beruntunglah Anda Sobat N. Lanjut ke pengalaman ketiga. Jadi pengalaman ketiga ini Sobat N alami ya di interval waktu yang tadi sempat gue ceritain ya. Jadi ibunya Sobat N ini sempat ngeluh atau ngerasa kok ini tuh di rumah kopi sama gula cepet banget habis. ini lucu. Kenapa kopi dan gula di rumah cepet banget habis? Padahal yang tinggal di rumah itu cuman ada Sobat N sendiri, dan sepupunya ini kan cuman kadang-kadang aja, itu ibunya ngerasa aneh. Kenapa kopi dan gula di rumah cepet habis? Padahal Sobat N juga ngerasa dia ini berangkat kerja jam 5 pagi, pulang jam setengah 10, jam 10 malam. Habis itu cuman sewajarnya aja. Dia paling minum kopi atau buah teh juga sewajarnya, nggak cepet habis juga gitu. Tapi ibunya mengeluhkan, ini kenapa cepet habis? Dirimu ini ya diabetes. Dirimu ini apa, gado gula bahasa Jawanya. Ya kakak itu Sobat N tidak gado gula ya. Jadi ya memang ya aneh aja habis gitu. Oke, dan terus lanjut. Jadi karena rumah ini cukup besar, Sobat N, orang tua Sobat N ini menyewa
seorang ART atau asisten rumah tangga. Tapi ART-nya ini datangnya nggak tiap hari. Jadi seminggu ART ini cuma datang 2 kali. Datang ini kampret sih. Serius, ini ceritanya kampret banget. Jadi suatu pagi, sobat ini mungkin dia baru libur kali ya, baru libur karena jam 11-an waktu itu dia masih di rumah. Biasanya jam 5 udah pergi kan. Ini sobat N jam 11-an masih di rumah. Dia posisi ada di rumah depan. Jadi dia nonton TV di rumah depan yang lantai 1. ART-nya ini memang biasanya kalau datang ke situ itu buka-buka semua jendela kamar. Jendela kamar dibuka semua biar udaranya masuk gitu. Nah, ketika sobat N lagi asik nonton TV gitu kan, saya nonton TV. Tiba-tiba itu ART-nya ini sebut aja namanya Boyem gitu. Tiba-tiba Boyem tuh teriak-teriak, Mas. Dari rumah belakang lari ke depan. Mas. Kenapa mbok gitu kan. Sobatnya kan kaget, kenapa mbok kok teriak-teriak? Masnya ini tuh ngajak teman ke sini po gitu. Begini gue aja. Enggak, ya ini tadi si mbok masuk itu langsung tak kunci jam 10 kan, tadi si mbok masuk jam 10, gerbang langsung aku kunci. Ya udah, habis itu enggak ada orang masuk, cuman saya sama si mbok gitu kan. Sobatnya berkata seperti itu. Tapi si mbok Yem ini enggak mau kalah. Dia terus berargumen, nggak mungkin mas, saya tuh lihat mas, itu di kamar yang kosong itu mas, ada bapak-bapak pakai baju hitam, rambutnya putih panjang, ngadep ke lemari. Ada bapak-bapak pakai baju hitam, setelan ya mungkin bayangannya kayak apa ya, dukun-dukun zaman dulu kali ya, nggak tahu dukun atau apa, orang-orang zaman dulu tuh yang bajunya hitam panjang, celana panjang, rambutnya putih panjang, dia ngadep ke almari. Dia mematung ngadep ke almari. Gue nggak kebayangin sih gimana bentuknya Mbok Yem waktu itu. Dia baru buka-buka jendela mau masuk kamar, ada bapak-bapak. Serius, parah banget sih. Nah habis itu kan mereka masih terus berargumen. Si sobat ini nggak terima dong, bukan nggak terima ya, dia masih ngeyel. Nggak mungkin Mbok, saya tuh sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa kecuali kita berdua gitu kan. Ya udah kalau gitu, ayo kita buktikan gitu. Kita cek ke kamar yang kosong gitu. Akhirnya sobat N sama Mbok Yem ini pergilah ke belakang. Tapi Mbok Yem juga bilang, tapi masnya dulu ya mas. Udah kena mental, Mbok Yem udah kena mental. Berlanjut ke cerita yang tadi kan, sobat N dan juga Mbok Yem mau ngecek ke kamar yang kosong itu. Oke. Akhirnya berjalanlah mereka ke kamar yang kosong itu. Jadi bayangin seperti ini. Sobat N ini nggak jadi di depan, dia di belakang. Jadi dia di belakang, ini Mbok Yem. Nah, habis itu kan jalannya terus. Nah, waktu mau ke kamar itu, misal gue sobat N ya, di depan gue ada Mbok Yem, depan gue pintu masuk ke kamar kosong itu. Nah, ketika Mbok Yem mau masuk, sobat N ini kan mau mendahului, mau ikutan masuk. Nah, sobat N ini nggak sengaja nyenggol tangannya Mbok Yem, mungkin gini, plak gitu langsung. Tiba-tiba Mbok Yem tuh langsung jatuh, nggak sadar diri dan pingsan. Nah, sobat N panik kan. Sobat N kan panik, ini gimana ini Mbok Yem kok kayak gini, padahal di situ cuma ada mereka berdua. Sobat N sudah bingung, dia coba mau bopong Mbok Yem, padahal Mbok Yem ini tubuhnya nggak gede-gede amat. Mbok Yem ini tubuhnya ya layaknya simbok desa di area-area pedesaan gitu ya, yang jelas ya. Mau diangkat tuh nggak bisa. Jadi sobat N ini ngerasa tubuh Mbok Yem ini nempel di Alteco, di kastol atau nempel banget sama lantai. Wah, ini diangkat gak bisa. Akhirnya sobatnya panik kan, mau lari tapi ini takut gimana. Akhirnya dia mencobalah berdoa, Al-Fatihah, Istighfar, Yasin, apalagi Waqiah ya. Pokoknya dia berdoa lah. Dia berdoa 30 juz gitu kali. Berdoa, habis itu sambil mendoakan agar Mbok Yem ini bangun gitu.
Tapi akhirnya ya alhamdulillahnya upaya dia membuahkan hasil. Boyem ini bangun, akhirnya didudukkan di dekat situ, sobatnya ngambil air, diminum. Belum selesai, ketika Boyem mau minum, dulu gitu kan, tiba-tiba wah, tiba-tiba Boyem ini teriak, wah mas 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 itu mas itu mas itu mas. Boyem langsung nunjuk-nunjuk ke arah, dia kan masih dalam kamar kan, ke arah pojok ruangan, jelas ke arah ruangan, di ruangan itu dia, mas itu orangnya, mas itu orangnya, itu orangnya gitu. Wah, itu orangnya mas, itu bapak-bapaknya gitu. Mati aku diikutin mas, aku diikutin, aku takut gitu. Nah di tengah-tengah Boyem ini panik, itu mas wah, si Mas N ini kan juga kaget kan, bingung dan takut, dia mau lari, Boyem masih lemes gitu kan, dia ya udah akhirnya karena dia bingung, dia coba tenangin Boyem ini takut, Boyem ini sambil meluk Sobat N dan menutup matanya sambil masih nunjuk-nunjuk gitu, mas ayo mas pergi jangan di sini, jangan tolong gitu. Nah akhirnya karena Sobat N ini bingung, tapi Sobat N nggak ngeliat apa-apa, cuman Boyem aja yang ngeliat. Akhirnya dia inisiatif telepon temennya, sok bro tolong gitu kan, tolong aku di rumah ini ada kondisi genting gitu. Nah untungnya temennya itu memang tetangganya, akhirnya temennya datang ke rumah, ditolongin lah si Boyem sama Sobat N. Akhirnya Boyem diangkat, Boyem lemas banget dia, akhirnya turun. Nah ketika turun dari rumah belakang itu mau beranjak ke halaman ke depan, tiba-tiba semua jendela dan pintu yang dibuka oleh Boyem menutup serentak. Anjir. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai, gak ada apapun. Tiba-tiba menutup serentak. Langsung mereka bertiga kaget, setengah mati lah. Nah setelah kejadian itu ya udah Boyem pulang gitu kan. Nah si Sobat ini kan juga ngerasa, ini kenapa sih dulu gak ada apa-apa, tapi kok sekarang ada apa-apa. Ada banyak apa-apa, sudah ada 3 apa-apa tadi. Jadi Sobat ini bingung, akhirnya dia mencoba telepon lah ke salah satu temennya. Jadi temennya ini ya dianggap bisa gitu lah. Telepon, bro ini gimana ya, aku tuh ngalami A sampai Z tadi yang sudah gue ceritakan tadi ya Sobat yang lihat. Itu kenapa ya gitu kan. Dan kemarinnya ada Boyem ini paling parah itu, sampai dia nempel di tembok anjir. Dia nempel di lantai maksudnya. Dia nempel di lantai, nggak bisa diangkat gitu kan. Sampai dia tuh dilihatin tapi gue nggak lihat apa-apa gitu. Nah habis itu setelah temennya ini mencoba, ya mungkin nerawang gitu kali ya, temennya ini bilang, oh itu nggak apa-apa bro, tenang aja, itu nggak apa-apa. Itu ternyata itu sosok yang nunggu di situ, bapak-bapak baju hitam itu nggak suka sama Boyem. Karena kenapa? Karena ternyata Boyem ini tuh suka mencuri gitu ya sobat gitu ya. Wah ini jiwa kepolisiannya makhluk ini ada berarti. Cocok ya berarti buat kalian yang istilahnya itu punya rumah sering ditinggal, tanami aja biar aman. Jadi yang tinggal bisa ngusir orang yang suka mencuri. Jadi lanjut ke yang tadi ya, Boyem ternyata suka mencuri dan dia tuh kalau kerja suka ngeluh. Jadi ya nggak, si yang penunggu di situ nggak suka sama Boyem. Dan di sini mungkin gue nggak tahu kaitannya, mungkin ini sama kayak yang dikeluhkan ibunya yang ada gula sama kopi cepet habis. Kalau di sini sih sobatnya nggak menceritakan dia itu habis kenapa, cuman ya mungkin kalau ada relasinya dengan cerita ini ya mungkin Boyem tadi, mungkin Boyem tiap 2 minggu sekali rumahnya nggak ada gula, di sana ada gula, dia ambil sekarung. Bodoh amat anjir. Ya kakak sekarang ya paling dikit-dikit tapi rutin aja sekarang juga ya sama aja. Ya pokoknya mungkin ya gue juga nggak tahu kenapa, mungkin Boyem itu yang ngambil, mungkin nggak tahu sih. Itu analisa ini ya, bodohnya seperti itu. Dan meskipun temennya Sobat ini sudah menceritakan bahwa itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak berbahaya, ya nggak berbahaya, tapi kalau nongolin kayak gitu juga kampret juga itu ya, tetap berbahaya kalau menurut gua. Bisa senam jantung tiap hari. Akhirnya Sobat N ya gimana ya mau pergi tapi rumahnya di situ. Ya udah dia memberanikan diri. Akhirnya itu kan kejadian di jam 11:30 12 siang kan. Dia baru berani pulang ke rumah dan masuk ke kamar itu jam 5 sore. Ini malah lucu ya. Kalau gua gitu ya, itu ya kenapa jam 5 sore baru masuk, itu kan malah waktunya maghrib. Lucu sekali. Sobat N Anda sangat lucu. Ya harusnya kalau menurut gua mending setelah itu kan ada teman kan tadi, harusnya ya Sobat N mungkin ya
ajak temennya ke kamar, ambil baju, banyak-banyaknya pindah ke rumah temennya, nunggu sampai weekend orang tua pulang. Itu sih kalau gue mungkin kayak gitu. Jadi ya masa ya jam 5 baru pulang gitu, karena habis itu malam. Nah tapi Sobat N melakukan hal yang sangat berani. Dia pulang dan di situ dia bercerita bahwa 2 sampai 3 hari nggak bisa tidur karena kejadian itu. Ya wajar Anda nggak bisa tidur. Kalau Anda bisa tidur dengan nyenyak itu sungguh tidak wajar harusnya. Lucu sih, gitu ya. Sobat N itu adalah cerita atau pengalaman Sobat N yang ketiga. Lanjut ke pengalaman keempat, dan ini pengalaman terakhir dari Sobat N di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri ya. Oke, jadi beberapa minggu setelah kejadian boyem nempel di lantai tadi, Sobat N ini ngajakin beberapa temannya. Ada 6-7 orang temannya itu main ke rumah, ya biar rame kali ya rumahnya ya. Jadi malam gitu main ke rumah di ruang tamu. Jadi bayangnya seperti ini Sobat, lihat. Nanti ada fotonya, nanti kita share fotonya. Jadi bayangnya seperti ini. Ini fotonya. Jadi yang ruang luas tengah itu adalah ruang tamunya. Jadi ada 6-7 orang dari teman-teman Sobat N berkumpul di situ, dan yang pojok itu adalah dapur. Oke, dapur, dan kalian lihat di situ ada apa? Di situ ada meja makan. Oke. Nah, kunci cerita ini ada di ruang tamu dan meja makan. Oke, nangkep ya? Ini ngeselin jelas. Jadi suatu waktu kan mereka lagi main remi, main gaplek sambil ya nggak sambil miras juga sih, mungkin sambil cemong-cemongan gitu ya. Yang kalah dikasih bedak gitu kan. Lagi main kayak gitu, tiba-tiba ada salah satu teman cowoknya itu dapat telepon. Telepon, ternyata dari ceweknya ya kan. Ya udah diangkatlah telepon itu, diangkat. Halo sayang, gini nih, kayak orang-orang pacaran biasanya lah telepon. Ya gimana. Nah, ya ini gue juga nggak tahu sih. Gue kalau telepon ya kadang mondar-mandir sih, tapi juga nggak segini amat mungkin. Jadi Sobat N menceritakan temennya ini telepon sambil mondar-mandir, nggak cuman di ruang tamu. Padahal seperti yang kalian lihat tadi, ruang tamu itu sudah luas ya. Tapi ini mondar-mandirnya kurang luas gitu di ruang tamu. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadi temennya ini mondar-mandir di ruang tamu, habis itu mondar-mandir di tangga kali ya, tangga naik turun gitu. Habis itu dia ke dapur. Nah, padahal dapur itu kan juga cuman sampingan kan. Nah, tapi ketika momentum itu, dapur itu ada di blind spotnya gerombolan Sobat N. Mungkin Sobat N agak ke depan, masuk ke kanan tuh baru dapur gitu kan. Nah, ketika dia telepon ke dapur, tiba-tiba saja dia langsung balik badan, menghampiri Sobat N. Dia masih sambil telepon, dimatikan teleponnya. Bro, pulang dulu ya. Dia langsung bilang seperti itu dengan wajah yang sangat ketakutan dan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya kan Sobat N, kenapa lu kenapa habis teleponan lu diputus pacar gitu kan. Ya, ternyata bukan itu. Nah, akhirnya udah yuk kita keluar aja ke kafe, ntar gue cerita di kafe gitu kan. Nah, ya singkat cerita berlima berenam penasaran, kenapa sih ini orang kayak tadi happy aja, apakah dia ada persoalan sama orang tua atau pacarnya mungkin, atau ada apa. Nah, akhirnya itu Sobatnya nggak mikir aneh-aneh dia tentang rumahnya. Akhirnya mereka berenam itu keluar rumah mencari kafe untuk menceritakan hal ini. Oke, sesampainya di kafe mereka membuat sebuah lingkaran. Ya enggak lingkaran juga, paling mereka duduk biasa gitu lah. Mereka sudah duduk, akhirnya ditanya, udah ini kita udah di luar rumah nih, kenapa cerita dong. Sobatnya membuka pertanyaan kepada temannya tersebut sebenarnya agak enggan bercerita, tapi karena ya dia udah janjiin ya kalau keluar ntar gue bakal cerita, akhirnya dia bercerita. Gini bro, gue bukan maksud nakut-nakutin atau gimana ya. Jadi tadi waktu gue telepon di ruang tamu kan gue mondar-mandir tuh ya kan, gue kan setelah itu gue ke dapur. Nah ketika gue mondar dan baru mau mandir, dalam artian gue akan balik ke arah kalian, tiba-tiba ketika gue telepon ya gimana, gue balik badan, gue mau ke arah kalian, tiba-tiba di kanan gue yang di situ ada meja makan, ada bapak-bapak pakai baju hitam panjang, celana panjang, rambut putih sebahu, berdiri membelakangi gue ngadep ke arah jendela. Jadi ketika gitu gue langsung kaget, gue langsung takut, shock banget, gue jalan ke depan,
gue langsung bilang sama kalian, ayo kita kalau gue izin pulang dulu gimana nih. Akhirnya kan kalian mengiyakan gue ajak keluar buat cerita gitu sih bro, gitu kan. Akhirnya temennya bercerita kepada sobat N tentang apa yang dia alami barusan. Oke, sobat tidak terlihat ya, tadilah ya cerita dari sobat N tentang pengalamannya. Ada 4 pengalaman horornya di rumah sendiri bersama bapak-bapak berbaju panjang, celana panjang, rambut panjang putih. Ya mungkin itu ini ya, jin penunggu rumah itu mungkin. Tuh. Tapi memang kalau dari segi ceritanya sih sobat N ini kan dilihatin cuman sekali sebenarnya, cuman sekali waktu dia mau masuk, dan itu mungkin cuman nyapa kali ya, mungkin cuma nyapa. Dia mau masuk, dia ada di jendela gitu. Mungkin kenalan karena dia sekian lama nggak tinggal di situ, dia tinggal di situ ya dia kenalan gitu. Tuh, cuman dari cerita yang lain yang diganggu ya bukan dia kan, si Mbok Yem tadi, kemudian ada juga temennya. Ya mungkin sosok itu menampakkan dirinya kalau ada orang yang nggak disukai kali, mungkin ada yang nggak disukai baru dia menampakkan diri. Nah itu mungkin kalau sobat yang telepon temennya yang indigo itu, bisa aja itu dia bilang, oh itu bapak-bapak itu nggak suka itu sama orang yang telepon mondar mandir gitu kali. Karena kenapa itu mungkin itu juga nggak tahu ya. Mungkin sobatnya bisa telepon, mungkin ada cerita lagi silahkan dikirim lagi gitu ya sobat yang terlihat ya. Tapi terlepas dari apapun itu, tetap cerita ini serem. Menurut gue sendiri serem. Mungkin kalau ada Gilang, dia sudah guling-guling kali di samping gue gitu. Tapi cerita ini serem, gue akui serem. Dan apalagi sobat ini mengirimkan ilustrasi yang sangat jelas. Jadi gue kebayang banget gimana ilustrasi, kondisi dan situasi dari rumahnya gitu sobat yang terlihat. Ya udah gitu, thank you banget buat sobat N yang sudah sharing ceritanya di segmen serem gak sih kali ini. Kita tunggu sobat N cerita-cerita serem yang lainnya ya, karena kayaknya siapa tahu berapa bulan berlalu ini sobat N mengalami hal-hal aneh. Silahkan di-share gitu ya sobat N terlihat. Oke, jadi thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin kita dan support kita dari awal sampai akhir. Kalau begitu gue Hadid Abdurrahman sendiri di sini pamit undur diri. Salam lucong.